Pertama, apa bedanya Search Engine Optimize dengan Search Engine Marketing? Bagaimana pembuatannya? Jadi bedanya SEO dengan SEM adalah yang pertama target audience. SEO itu perlu menaikkan konten terlebih dahulu di website, baru bisa menganalisis apakah konten tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika tidak, maka perlu melakukan optimasi berkali-kali lagi. Sedangkan SEM, itu bisa memilih target audience yang diinginkan, mulai dari kategori umur, jenis kelamin, wilayah, dan lainnya. Selain itu, target audience yang digunakan dalam SEM jauh lebih terukur dan bisa dilakukan pada saat awal melakukan setting iklan. Kedua, kecepatan. Kecepatan hasil yang diberikan SEM bisa dirasakan lebih cepat daripada SEO. SEM bisa juga dimatikan kalau ternyata target yang dituju belum didapat, kemudian diaktifkan kembali setelah Anda menentukan ulang target audience. Yang ketiga, jangka waktu. SEO memberikan dampak optimasi yang cukup lama sesuai dengan perkembangan yang ada, sedangkan SEM, durasi iklannya hanya bertahan sesuai dengan jumlah biaya yang Anda bayar. Keempat, anggaran. SEO itu tidak mengeluarkan biaya, sedangkan SEM membutuhkan anggaran yang sudah ditentukan dengan jangka waktu yang Anda inginkan. Lalu yang kelima itu potensi CTR, click-through rate. Potensi CTR SEO lebih besar dibandingkan dengan SEM. SEO hanya mengandalkan keywords agar website Anda dapat dijangkau oleh pengguna mesin pencari, sedangkan SEM bertugas untuk memaksimalkan kinerja SEO. Cara buat SEO, yang pertama, pilih URL yang tepat. Kedua, buat judul dan deskripsi untuk setiap halaman. 3. Gunakan teks jangkar. Keempat, tambahkan teks alternatif ke semua gambar Anda. 5. Berikan struktur situs Anda dengan tajuk yang tepat. 6. Buat konten berkualitas. 7. Lakukan riset kata kunci. Ke-8. Prioritaskan pengindeksan proaktif. 9. Bangun tautan eksternal yang berdampak. 10. Lacak, laporkan, dan tingkatkan. Kemudian, cara membuat SEM. Yang pertama, lakukan riset keyword. Yang kedua, tulis keunikan produk pada deskripsi iklan SEM. Yang ketiga, tulis penawaran spesial pada deskripsi iklan SEM. Yang keempat, masukkan kata kunci pilihan di deskripsi iklan SEM. Yang kelima, sesuaikan copyright. Link iklan SEM dengan landing page. Yang keenam, maksimalkan kampanye dengan riset keyword ulang. Yang ketujuh, menggunakan A atau B testing. 2. Bagaimana cara meningkatkan bintang di Google Review? Caranya yaitu, yang pertama, menciptakan pengalaman yang mulus dari pembelian hingga pemberian feedback. Yang kedua, mensegmentasi dan memberi reward pada pelanggan setelah mereka memberikan feedback. Kemudian yang ketiga, terus terhubung dengan pelanggan berdasarkan review mereka. Dari Google Business Profile dan bagaimana cara pembuatannya. Di era digital, menjangkau pelanggan lewat internet menjadi salah satu prioritas utama bagi para pebisnis. Dengan fitur tersebut, pebisnis dapat memikat pelanggan dengan jumlah yang banyak lewat informasi-informasi bisnis yang mereka berikan. Lalu, apa pengertian dari Google Business Profile? Google Business Profile adalah alat yang mudah digunakan untuk bisnis dan organisasi untuk mengelola kehadiran di internet melalui Google. Untuk membantu pelanggan menemukan bisnis Anda dapat memverifikasi bisnis dan mengedit informasi bisnis. Google Business Profile ini juga menyediakan berbagai informasi bisnis kita, mulai dari nama bisnis, alamat atau lokasi usaha, alamat email, waktu operasional, nomor telepon, foto perusahaan, website, hingga review pelanggan. Review atau ulasan memberikan dampak yang positif terhadap pembisnis. Sebab, review yang bagus akan semakin menarik pelanggan lain untuk mengetahui bisnis kita. Selanjutnya, untuk mendaftar atau cara membuat Google Business Profile, yang pertama yaitu sign in Google My Business. Langkah pertama untuk membuat akun Google itu yaitu melakukan sign in terlebih dahulu lewat situs resminya. Kita bisa menggunakan akun Google yang sudah dimiliki atau membuat akun Google terbaru. Kedua, masukkan nama bisnis kita. Setelah masuk, tulis nama bisnis kita yang ingin ditampilkan di halaman pencarian Google nanti. Kemudian pilih kategori bisnismu, apakah toko makanan, mainan, atau pakaian. Yang selanjutnya, yang ketiga, tentukan lokasi. Tulis alamat lengkap atau lokasi bisnismu. Pasalnya, alamat yang kamu isi tersebut nanti akan muncul langsung di Google Maps sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukannya. Yang keempat, isi informasi kontak. Isi informasi kontakmu seperti nomor telepon dan website. Kamu bisa juga menggunakan halaman Facebook jika tidak ada website. Lalu yang kelima, kelola bisnismu. Klik finish. Setelah semuanya selesai, lalu kamu tinggal mengelola bisnismu dengan memasukkan informasi-informasi.